Lulus yang akan diwisuda pada malam hari ini sebagai berikut. Berbahagia, masuklah kita pada acara inti, yakni prosesi wisuda. Baiklah para hadirin, sebelum akan dilaksanakannya prosesi wisuda akan ada penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Al-Mu'alimin. Beliau memang berumur tua, tapi di mata kami beliau adalah teman sama-sama umur, artinya masih muda beliau. Kami terkejut beliau menjadi salah satu dosen dari yang mewakili Bapak Camat, Bapak Tamrin. Katanya dosennya, artinya kami cucunya beliau. Kepada Bapak Mukhlasin, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sijni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika wa sirri ibadatik. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan dukungan pada acara perpisahan ini atau perpisahan sekolah ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat acara perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Al-Mu'alimin tahun ajaran 2022-2023 ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, tentunya di mana ada pertemuan, di situ juga kita tentu ada perpisahan. Begitulah dengan para siswaku yang tercinta, mereka mulai diterima di SMA Al-Mu'alimin ini dalam keadaan penuh harapan, mulai dari penerimaan siswa baru 3 tahun yang lalu, kemudian kalian dibina, kalian diajarkan, kalian dididik, kalian dibimbing, dan kalian diarahkan, diatur hingga pada hari ini kalian harus berpisah dengan kami dan para asatidz serta para kiai atau para ustadz yang ada di pondok ini. Semoga ilmu yang diberikan selama 3 tahun ini bisa menjadi anak tangga yang kokoh untuk menaiki tangga berikutnya. Untuk selanjutnya kalian juga harus pergi dan menuntut ilmu lagi untuk menggapai cita-cita dan mimpi kalian. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk mencapai mimpi dan cita-cita kalian. Yang pertama, tentukan target
dan hidup atau tujuan kalian, karena kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya atau hadir begitu saja dalam kehidupan seseorang, bahwa kesuksesan ini adalah merupakan sebuah proses yang terjadi dari berbagai rangkaian peristiwa. Yang kedua, jangan takut bermimpi dan wujudkanlah mimpi kalian setinggi-tingginya. Sebagaimana hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, karena mimpilah yang akan membuat seorang pengecut berani melangkah, dan mimpilah yang akan membuat semangat kita terbakar untuk mewujudkan dan menggapai cita-cita kita. Yang ketiga, temukan nilai diri kalian, karena setiap individu memiliki bakat dan potensi yang berbeda dalam diri masing-masing individu. Seorang yang sukses atau seseorang yang sukses adalah mereka yang mampu melihat bakat potensi yang dimiliki serta mampu mengembangkan bakat dan potensinya tersebut. Anak-anakku yang tercinta, tentunya setelah kalian lulus dari sekolah tercinta ini atau pondok pesantren ini, Bapak minta tolong kepada kalian, jagalah nama baik sekolah, jaga nama baik pondok pesantren Al-Hidayah Al-Mu'allimin, yang kita dimanapun kalian menginjakan kaki. Dan saya harap juga setelah kalian selesai dari sini, di masyarakat ada terbentuknya alumni Miftahul Hidayah. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kami bacakan surat keputusan Kepala Sekolah SMA Al-Mu'allimin Sekayam sebagai berikut. Keputusan Kepala SMA Islam Al-Mu'allimin nomor 51 garis miring SK garis miring SMA IAM garis miring 7 garis miring 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Peserta didik siswa SMA Islam Al-Mu'allimin yang dinyatakan lulus yang akan diwisuda pada malam hari ini sebagai berikut. Afifah Nurmilah Ahmad, anak ketiga dari Abah Ahmad Mafrudin dan Umi Aninur Faidah asal Balai Karangan. Mela Herawati, anak pertama dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Siti Masito asal Bengkuang Sari. Melda Ramdayani, anak ketiga dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Indrawati Not asal Nangabayan. Resti Ghafironingsih, anak kedua dari Bapak Mukhlasin dan Ibu Siti Sahara asal Antigong. Triska Aulia, anak pertama dari Bapak Edison
dan Ibu Norma Suheli asal Sepilu. Umi Nur Humairah, anak pertama dari Bapak Saiful Huda dan Ibu Sumanti asal Beduai. Wahyuni, anak kedua dari Bapak Arson dan Ibu Tati Anini asal Sintang. Rizky Anissa Haslinda, anak pertama dari Bapak Sofyan dan Ibu Yuliana Nilawati asal Antikom. Iksan Nawawi, anak kedua dari Bapak Romlan dan Ibu Ainon asal Dusun Entino. Iqbal Moreno, anak kedua dari Bapak Hargulanus Jamaluddin dan Ibu Naida Rusana asal Lubuk Sabuk. Rofik, anak ketiga dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Imas Maisar Masrikoh asal Balai Karangan. Suherman Melem, anak kedua dari Bapak Suman dan Ibu Nani asal Senutul. Baiklah, kami persilahkan kepada Abah Kiai Ahmad Mafrudin untuk menyampaikan pelepasan santri kelas 12 SMA Islam Al-Mu'alimin yang pada malam hari ini ada di depan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, dulu 6 tahun yang lalu kalian diserahkan oleh orang tua kalian kepada Abah selaku penanggung jawab terhadap pondok pesantren Miftaul Hidayah ini dan sekaligus mewakili penuh orang tua kalian dalam membimbing, mengasuh, mendidik sehingga tanpa terasa malam ini kalian sudah duduk di kursi pelepasan
sudah diberikan pakaian wisuda, pakaian pelepasan, maka hal ini menunjukkan bahwa Abah, Umi, dan para guru-guru selama menemani atau mendidik, membimbing kalian, banyak suka dan duka, banyak senangnya, dan juga indah dengan keseharian kalian. Hal tersebut Abah dengan berat sebetulnya malam ini harus dengan rela, dengan ridho, dan dengan doa harus melepaskan kalian untuk berjalan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Anak-anakku sekalian, memang waktu sudah cukup lama. 6 tahun kalian bersama Abah. Kalian sudah memahami bagaimana Abah, dan Abah sudah memahami bagaimana kalian. Apa yang menjadi harapan dari Abah dan keluarga dan para guru agar menjadi pendorong untuk meraih masa depan kalian. Seorang guru hanya ingin melihat anak-anaknya sukses di masa yang akan datang. Ingin melihat anak-anaknya memberikan manfaat baik untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua, dan untuk guru, lebih lagi untuk pondok pesantren Miftahul Hidayah ini. Dan juga anak-anakku sekalian, bahwa malam ini kalian dengan berat hati Abah akan melepaskan, merelakan terhadap kalian untuk Abah kembalikan kepada pangkuan orang tua kalian. Maka dengan menyampaikan pesan ini, Abah kembalikan kalian kepada orang tua kalian. Tanggung jawab Abah, Umi, dan guru-guru yang membimbing kalian. Apabila dalam perjalanan membimbing, membina kepada kalian tidak ada hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman, membuat kalian tidak suka, membuat kalian benci, semuanya itu berdasar karena kasih sayang, bukan karena kebencian. Yang mewujudkan hal tersebut sampai malam ini kalian bisa bersama Abah di sini. Jadi kalau kalian melihat bagaimana Abah marah, bagaimana Abah senyum dengan kalian, murni semuanya itu adalah karena betul-betul sayang dengan kalian semua. Maka untuk itu, dengan kalian Abah kembalikan kepada orang tua kalian. Abah pesan apa yang kalian dapatkan di pondok ini untuk kalian jalankan di rumah kalian, untuk dapat kalian jalankan di keluarga kalian, di masyarakat kalian. Dan jangan sampai kalian menjadi anak-anak yang mengecewakan kami, mengecewakan Abah, mengecewakan orang tua nantinya. Anak-anakku sekalian, satu kali lagi Abah lepas kalian, Abah kembalikan kalian kepada orang tua kalian.
banyak ucap yang bisa Abah sampaikan. Satu kali lagi, Abah sayang dengan kalian. Harapan Abah hanya doa yang selalu kalian bisa curahkan dalam setiap duduk kalian. Doakan Abah, doakan Umi, doakan keluarga, dan sayangi pesantren Miftahul Hidayah ini, sekolah di mana kalian duduk belajar di tempat ini sampai kapanpun kalian. Dan jangan lupa ingat bahwa kalian adalah santri Abah sampai kapanpun. Cuman malam ini memang Abah harus melepas kalian, mengembalikan kalian kepada orang tua kalian supaya perjalanan kalian lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, agar cita-cita yang kalian cita-citakan dapat dicapai. Mungkin ini kira yang bisa Abah sampaikan kepada kalian semua dan kepada orang tua. Kemudian bagi Bapak Ibu yang SMP yang nantinya mungkin diserahkan kembali ke kami, dengan terbuka kami menerima seluas-luasnya. Dan bagi yang ingin meneruskan ke tempat yang lain, saya menyerahkan anak-anak Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu sekalian, karena dulu dengan resmi menyerahkan kepada saya selaku pimpinan pondok pesantren, dan malam ini saya juga mengembalikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tanggung jawab terhadap anak-anak Ibu sekalian. Ambil manfaat, hilangkan yang mungkin tidak buat senang, ya, dalam rangka membina anak Ibu sekalian. Yang pasti sebanyak apapun yang kami buat, ketika ada satu kesalahan saja itu akan mencoreng banyaknya kebaikan yang kami lakukan. Tetapi kesemuanya itu bukan hal yang mungkin saya minta untuk tidak dijadikan membuat antara kami dengan orang tua berpisah. Minta maaf kalau ada yang membuat tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan pondok pesantren terhadap anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai malam ini anak-anak yang kelas 9, ya, Abah serahkan kepada orang tua. Jadi dan dengan resmi juga bagi yang kelas 12 yang malam ini ada orang tuanya, bagi yang kelas 9 yang malam ini ada orang tuanya. Kalau malam ini juga mau diangkut dibawa pulang, monggo, karena saya menyerahkannya, ya. Jadi kami tidak menahan-nahan lagi, kecuali satu katanya, yang masih punya utang dibayar dulu, ya. Nah, jadi jangan sampai ninggalkan kotorannya saja di sini, ya kan? Nah, jadi yang masih punya utang makannya dibayar dulu. Jadi yang punya masih utang syariah yang masih kaitan dengan pondok, ya kan, sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dicantumkan, agar dipenuhi terlebih dahulu, biar ilmu yang diajari, yang dipelajari oleh mereka berkah dan manfaat untuk mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Satu kali lagi, ya, atas ketidakpuasan mungkin menitipkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di tempat ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah berupaya ya semaksimal mungkin, ya kan, bagaimana menjaga anak Bapak Ibu sekalian, ya, sampai-sampai saya sekarang punya yang wakilin jaga santri, Pak Dek Nur itu. Kalau udah ada santri yang kabur, Pak Kades, itu sebelum ketemu belum tidur, ya kan.
Sebelum ketemu belum tidur. Namanya cari orang hidup kan susah Pak Kades. Ya kan? Nengok kita dia sembunyi. Ya kan? Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya kan? Itulah lika-liku, ya kan, bagaimana Bapak Ibu sekalian, berat tapi indah memang, ya kan, karena memang sudah tugasnya ya mengurusin santri ya. Alhamdulillah, ya kan, setelah didampingi oleh Pak Denur, ya kan, saya terima kasih kepada beliau. Saya pergi pun pokoknya saya aman aja hati. Laporan sama saya, bah ada yang gini, ya udahlah. Saya pokoknya saya udah serah penuh, ya kan, cari, itu kan. Kalau ada yang lari, cari, gitu kan. Kadang-kadang udah tidur sampai malam, kesal tapi ya asik memang urusan anak ini. Tapi hal-hal itu, Bapak sekalian, itulah bukti tanggung jawab kami, ya, bahwa kami insya Allah tidak menyia-nyiakan mereka, ya kan. Sampai jam berapapun kita cari, sebelum dapat informasi kita cari terus, ya kan. Nah kadang-kadang gitulah, makanya kadang-kadang ya itu tadi ya, luka-luka yang sangat indah ini, ya kan, insya Allah tidak jadi dosa, ya, karena malam ini Abah merelakan kepada kalian semua, ya. Tapi jangan dibiasakan nanti di tempat lain juga kabur-kabur yang tidak menjengkelkan orang lain, ya, karena tidak semua orang memiliki sifat memaafkan sebelum diminta maaf, ya. Baik, berikutnya adalah penyerahan ijazah secara simbolis oleh pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah kepada Afifah Nurmilah Ahmad yang kebetulan dari anak Abah, karena nantinya ijazah sebagaimana yang telah berjalan diambil di kantor setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi ini masih kosong, ya. Resminya kalian nanti diambil di kantor. Syaratnya tidak punya utang. Jadi insya Allah yang berdiri di sini ada yang udah lulus, ada. Insya Allah lulus semua, ya. Nah, insya Allah lulus semua. Sudah ada ijazahnya semua, kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Ya, jadi malam ini silahkan kepada kepala sekolah untuk menyerahkan kepada anak saya Afifah Nurmilah Ahmad untuk menerima, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Abah Kiai Ahmad Bafrudin dan Bapak Dr. Hadir Mukhlasin untuk duduk kembali di tempat semula. Bibir ini tak sanggup lagi terbuka untuk malam ini. Yang ada hanya satu titik fokus di sini. Awal pertama kali kami menepaki jejak di sini. Di saat itu hati terasa berat melepas genggaman ayah dan bunda. Lalu kau datang dengan semangat menjambut kedatangan kami. Dengan senyum yang ikhlas, lalu kau berkata, "Selamat datang dan selamat berjuang di tempat yang nantinya kau akan merakit mimpi dan akan menatap wajah-wajah baru yang asing bagimu." Kini semua telah usai. Terbayang sebuah kisah tempat di mana kami berdiri, berlari, bahkan menyapa masa
jiwa kami terasa keluh karena tak mampu mengingat kesalahan dulu, mengingat akan apa yang kami lakukan padamu, yang terbiasa mengabaikanmu, meledekmu, bahkan enggan mengingat bagaimana kabarmu. Guru, terima kasih telah menjemput kami dari ketidaktahuan hingga kami mampu berlari jauh dari kesesatan. Dari bodohnya pikiran, hampanya sebilah hati. Ibu, masa kami menangis dalam pangkuanmu, yang dulu meneteskan keringat jenuh untuk kami. Masa kau rela ketenanganmu kami usik, menahan lapar siang malam sama saja bagimu. Ibu, buat jalan kami karena landasan yang dibangun oleh paduan pupuk tulangmu, air matamu dan keringatmu yang tak pernah kering berhenti menetes. Ibu, engkau yang dulu selalu khawatirkan kami, tapi tak pernah biarkan kami mengkhawatirkanmu. Terima kasih kami terlahir dari cinta. Ayah, kami masih ingat saat dulu hadir di dunia ini, ada manusia lain yang memeluk, kau bisikkan panggilannya. Senyum indah merekah di parasmu. Ini kami yang dulu menggenggam tanganmu dan selalu mengajakmu bermain tanpa lelah. Terima kasih karena kalianlah kami di sini dapat menikmati mentari di ufuk pagi, merasakan kebersamaan ini setiap hari. Maafkan kami ayah, maafkan kami ibu, karena kamilah kalian tak dapat memejamkan mata, karena kamilah wajah kalian terlihat sangat rentah. Engkau melampaui batas dayamu hanya untuk kami, agar kami tak malu dengan teman-teman kami, agar kami bisa belajar dengan nyaman di sini. Maafkanlah kami yang tak tahu diri, tak mau tahu bagaimana lelahnya kakimu berdiri. Maafkan kami yang tak mampu menepati janji. Kami tak mampu menepati janji untuk belajar dengan sepenuh hati. Maafkan kami kembali dengan tangan kosong, dengan rasa kecewa, dengan hati yang gosong. Sahabat, senang bisa mengenal kalian, senang bisa tertawa sepanjang malam bersama kalian. Suaramu yang memanggilku dari kejauhan terasa indah, meski terdengar bising bagi mereka, terdengar di telingaku begitu aman, akan tersimpan dalam benakku yang dalam. Terima kasih telah mau mendengar ceritaku sebelum engkau tidur malam. Terima kasih telah menghias hariku dengan penuh makna. Bersamamu adalah penghormatan tawa besarku, kan terus terkenang dalam sejarah hidupku, dalam dasar sanubariku. Mulai esok, aku akan melihat mentari yang terbit sendiri. Aku mulai menjadi Fazel yang kehilangan. Aku akan sendiri. Aku akan memulai cerita seperti SD lagi. Sahabat, aku berjanji akan bercerita pada teman baruku nanti bahwa aku punya teman yang sangat luar biasa, membantuku mengatasi masalah,
menghias hariku dengan penuh suka. Tuhan, ini kami. Terima kasih telah menyatukan hati kami. Engkau yang maha baik, Engkaulah yang menjadi saksi di antara kami. Kami pernah menggelar sajadah bersama, pernah meneteskan air mata bersama di sepertiga malammu. Kami pernah berbagi senyum bersama. Tuhan, hari ini kami berpisah, dan Engkau menjadi saksi kebersamaan kami dalam cinta dan taat kepadamu di dunia ini. Andai suatu hari nanti kami tak bisa bertemu lagi, maka kembalikanlah kebersamaan yang penuh Engkau berikan ini di surgamu yang kekal abadi. Kami persilahkan kepada wisudawati untuk berdiri dan kepada Dewan Guru untuk maju ke depan. Akan kita langsungkan sungkeman setelah Dewan Guru, disusul oleh orang tua dari ananda-ananda yang ada di depan. Tapi inilah merupakan awal dari perjuangan kalian di masa depan.